Kau bukan kecintaanku, bukan tunangan. Timin masih memenuhi jiwa. Hai gengs, terima kasih untuk kamu yang sudah mampir di hari Minggu. Kali ini saya akan membahas salah satu film Indonesia yang diangkat dari novel karya Buya Hamka. Film ini berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang dibintangi oleh Pevita Pierce dan Herjunot Ali. Tunjukkan pada perempuan itu bahwa engkau tidak akan mati. Untuk itu cari posisi yang nyaman dan kita langsung saja pada ceritanya. Ya, perempuan itu melihatnya dengan menengadah dari bawah. Makassar 1930. Alkisah seorang pemuda bernama Zainuddin. Zainuddin adalah seorang yatim piatu yang berdarah Makassar dari ibunya dan berdarah Minangkabau dari ayahnya. Hari itu Zainuddin mengutarakan niatnya untuk merantau ke kampung halaman ayahnya pada Mabese, yaitu seorang perempuan parubaya yang merawatnya sejak kecil. Ia pun berniat untuk menimba ilmu agama di negeri Padang yang terkenal dengan adat istiadatnya yang tinggi. Alakana rong ritau tua. Anjubut tapanam. Akhirnya tibalah Zainuddin di kampung asal ayahnya, yaitu Batipu. Zainuddin pun sampai pada sebuah rumah salah satu kerabat ayahnya, yaitu Mande Jamila. Saya Zainuddin dari Makassar. Zainuddin pun mengutarakan maksudnya untuk tinggal dan menimba ilmu di sana. Mande Jamila awalnya terlihat tak begitu menyukai kehadiran Zainuddin untuk menumpang di rumahnya. Namun setelah Zainuddin menyodorkan beberapa lembar uang, wanita itu pun seketika berubah menjadi ramah. Minumlah dulu. Mau belajar agama, cobalah besok malam selepas isya. Keesokan harinya Zainuddin dibawa suami Mande Jamila untuk jalan-jalan melihat negeri Batipu. Hingga kemudian Zainuddin terpesona melihat seorang gadis cantik yang tersenyum ramah padanya. Ia adalah Hayati, lambang kecantikan Gunung Merapi. Hayati adalah gadis berdarah biru, namun ia yatim piatu dan dipelihara oleh pamannya Badatu, salah satu tokoh adat yang disegani di Batipu. Ia lalu menjelaskan kalau rumah Hayati memiliki simbol adat, yang berarti pemilik rumah tersebut adalah orang yang sangat memegang adat istiadat dan lembaga. Orang yang sangat keras memegang adat dan limbagu. Hayati yang terlihat memiliki ketertarikan yang sama dengan Zainuddin hanya bisa memandang Zainuddin dengan sembunyi-sembunyi. Yuk mak tangah. Sikap Hayati itu ternyata tertangkap basah oleh Mak Tangga Lima yang kemudian menegurnya. Itu anak pisang, indah masuku. Di Batipu, Zainuddin merasa kesepian. Para pemuda di sana ternyata tidak begitu menyukainya. Mereka melihat Zainuddin sebagai orang Makassar dan bukan orang Tulen Minangkabau. Zainuddin pun menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis. Namun suatu malam sepulang dari pengajian, Zainuddin pun kembali bertemu lagi dengan Hayati. Karena hujan, mereka pun berteduh di sebuah tempat makan. Melihat Hayati dan temannya tak membawa payung, Zainuddin pun berinisiatif meminjamkan payung pada Hayati. Hayati pun sangat berterima kasih. Keesokan harinya, Hayati mengembalikan payung tersebut beserta sebuah surat. Dalam suratnya, Hayati mengatakan kalau ia sangat berterima kasih dan bersyukur bisa berkenalan dengan Zainuddin. Zainuddin dan Hayati pun mulai saling berbalasan surat. Mereka bahkan mencuri-curi waktu agar bisa bertemu, meski hanya beberapa saat. Saya mencintaimu, Hayati. Kamu mencintai dia, Ti? Hadijah pun mewanti-wanti Hayati untuk berhati-hati, karena hubungannya dengan Zainuddin pasti tak akan direstui dan akan menjadi pembicaraan di Batipu. Tentu saja paman Hayati Madatu akan marah besar. Hal yang dikhawatir pun akhirnya benar-benar terjadi. Suatu sore saat mereka bertemu, Madatu pun melihat mereka. Minangkabau sangat teguh memegang adatnya. Zainuddin pun akhirnya diminta untuk segera meninggalkan Batipu. Papi rumah nang kadang, Zainuddin tidak masuk.
Dengan berat hati, Hayati pun mengantar Zainuddin hingga ke ujung jalan. Di sana ia pun memberikan Zainuddin selendangnya dan bersumpah kalau ia hanya akan mencintai Zainuddin dan akan menunggunya. Berat sekali sumpahmu, Hayati. Itulah kenyataannya. Zainuddin akhirnya sampai di Padang Panjang. Di sana ia tinggal di salah satu kerabat dan bertemu dengan seorang pemuda yang dipanggil Bang Muluk. Ikut awak makan di lapang. Sepeninggal Zainuddin, Hayati pun terus menangis. Untunglah Hadijah yang kebetulan tinggal di Padang Panjang meminta izin agar Hayati bisa jalan-jalan ke Padang Panjang sekalian bertemu dengan Zainuddin. Kan tinggal di rumah sahabatku, Hadijah. Zainuddin yang mendapat kabar itu terlihat begitu senang. Mereka pun berjanji akan bertemu di pagelaran pacuan kuda. Sesampai di Padang Panjang, Hayati pun menginap di rumah Hadijah yang besar dan mewah. Ternyata di sana Hayati pun dikenalkan dengan kakak Hadijah bernama Aziz. Aziz adalah anak manja dan hobi berfoya-foya. Ia gemar berteman dengan orang-orang Belanda karena ia pun adalah karyawan perusahaan Belanda. Aziz rupanya tertarik dengan Hayati. Saat pergelaran pacuan kuda tiba, Hayati pun mulai bersiap-siap untuk tampil secantik mungkin karena ia akan bertemu dengan Zainuddin. Namun saat melihat penampilan Hayati yang sangat sederhana, sahabatnya Hadijah pun segera meminta Hayati untuk mengganti bajunya agar terlihat lebih modern. Kita itu berpakaian memang untuk dilihat orang. Meski merasa risih, akhirnya Hayati pun mengikuti keinginan Hadijah. Melihat penampilan baru Hayati, Aziz pun terpesona. Hati cantik sekali. Zainuddin terlihat sangat bersemangat untuk bertemu Hayati di pagelaran pacuan kuda. Namun saat bertemu, Zainuddin menjadi sangat terkejut melihat penampilan baru Hayati. Zainuddin pun segera menyusuri kerumunan orang-orang untuk mendekati Hayati. Namun sayang pertemuan mereka sangatlah singkat karena Hayati segera ditarik untuk menuju tempat duduk mereka. Pertemuan yang dibayangkan Hayati dan Zainuddin pun tidak seperti yang mereka kira. Teman-teman Aziz kemudian mengolok-olok penampilan Zainuddin. Hal itu membuat Hayati sedih dan ingin segera pulang. Nonton pacuan kuda saja seperti anak mengaji. Bunda terpikat perilakunya. Calon istri yang baik untuk kau. Setelah Hayati kembali ke Batipu, Ibu Aziz pun terpikat dengan Hayati dan ingin menjadikan Hayati sebagai menantunya. Awalnya Aziz tak begitu setuju karena menurutnya Hayati seperti wanita kampung. Namun ia akhirnya setuju ketika Hadijah mengatakan kalau penampilan adalah hal yang gampang untuk dirubah. Di tempat lain, Zainuddin kemudian mendapatkan surat dari Makassar yang mengabarkan kalau Mabese telah meninggal dunia. Dalam surat tersebut ternyata Zainuddin menerima sejumlah uang peninggalan orang tuanya beserta warisan lain berupa kebun dan rumah di Makassar. Tidak ada tempatku mengadu lagi. Nikmat yang masih kau bisa miliki, Hayati. Dengan uang yang diterimanya, Zainuddin pun berniat untuk melamar Hayati. Anak Sultan Mantari dan sangat tanamo coba. Sayangnya lamaran Zainuddin bersamaan dengan lamaran Aziz. Keluarga Hayati pun membuat pertemuan untuk memutuskan lamaran mana yang akan mereka terima. Namun karena Zainuddin di mata mereka hanyalah pemuda miskin yang tak berdarah tulen Minangkabau, Madatu pun tentu saja lebih memilih Aziz. Boleh. Si Aziz lah kita terima. Jawab Hayati. Elok dan nenek Mima saja. Zainuddin menerima surat penolakan dari keluarga Hayati dan mengetahui kalau ternyata keluarga Hayati telah menerima pinangan Aziz. Dari Bang Muluk, Zainuddin pun tahu kalau calon suami Hayati memiliki perangai yang sangat buruk. Zainuddin yang masih yakin kalau Hayati didesak Madatu untuk menikahi Aziz, lalu mengirimkan surat dan meminta Hayati menceritakan hal yang sebenarnya. Jadi Hayati menerima pinangan si Aziz karena dipaksa. Ini perempuan lain. Bukan cuma Hayati perempuan di dunia ini. Kasihku itu pun pura-pura sedih. Biar aku indak marah. Perempuan mana yang indak goyah melihat kekayaan si Aziz? Balasan surat Hayati sangat membuat Zainuddin kecewa. Karena Hayati berkata kalau semua adalah kehendak dirinya dan bukan paksaan keluarganya. Sayalah yang telah mengambil putusan. Lebih baik kita singkirkan perasaan kita. Zainuddin sangat terpukul.
Jiwanya terguncang hingga terbaring selama berminggu-minggu. Oh, Mama Se, sudah sembuh saya dari kau ingin hidup denganku selama. Melihat penderitaan Zainuddin, kerabat pun meminta Hayati untuk datang sekedar melihat keadaan Zainuddin. Mungkin saja dengan kedatangan Hayati, Zainuddin pun bisa sembuh. Hayati dan Aziz akhirnya datang melihat Zainuddin. Awalnya Zainuddin begitu gembira melihat Hayati sudah berada di hadapannya. Namun ketika menyadari kalau Hayati telah bersuamikan Aziz, Zainuddin pun kembali kecewa. Harap saya menyentuh tangan. Hayati hanya bisa menangis dan Aziz kemudian menyeretnya dari rumah itu. Yang terjadi sudahlah terjadi. Janganlah lebih lemah daripada kami para parewa yang tidak kenal baca bismillah. Melihat keadaan Zainuddin yang masih saja terus berduka, Bang Muluk pun menasehatinya. Perlahan-lahan Zainuddin mulai tersadar dan akhirnya mendapatkan semangatnya kembali. Aku dirampas dan dirusak binasakan oleh perempuan itu. Tunjukkan pada perempuan itu bahwa aku tidak akan mati lantaran dibunuhnya. Zainuddin lalu memutuskan untuk merantau ke tanah Jawa dan memulai hidup barunya. Bang Muluk yang melihat itu pun bersemangat dan meminta untuk ikut bersama Zainuddin. Itu alas tiba di surga. Halo Pia. Di Batavia, Zainuddin pun memulai karirnya sebagai seorang penulis. Tulisan-tulisan Zainuddin mulai dimuat di koran-koran. Karyanya yang menggugah mulai mendapat banyak perhatian dan selalu ditunggu para pembaca. Sedangkan Hayati menikmati bulan madunya dengan Aziz. Apalagi kini Aziz mulai memanjakannya dengan kesenangan dan berbagai perhiasan. Meski begitu, kegemaran Aziz akan judi dan bermain perempuan belumlah berubah. Tulisan-tulisan Zainuddin kini mulai dicetak menjadi buku dan habis terjual. Nama Zainuddin pun semakin melambung. Dari seorang pengusaha besar, Zainuddin pun dipercayakan untuk memegang salah satu cabang perusahaan percetakan di Surabaya. Zainuddin lalu pindah ke Surabaya. Karena kini ia akan memegang jabatan bergengsi, Bang Muluk pun meminta Zainuddin untuk merubah penampilan dan membeli mobil untuk memudahkan pekerjaannya. Masa naik bendi terus? Suatu hari di Padang Panjang, salah satu teman Hayati pun datang untuk berkunjung. Ia menghadiahkan Hayati sebuah buku yang sedang populer pada saat itu, agar Hayati tak kesepian saat Aziz tak ada di rumah. Apalagi temannya berkata kalau kisah dalam buku itu sama persis seperti kisah Zainuddin. Karena waktu Hayati banyak tersita dengan membaca buku, ia pun kerap tertidur saat Aziz pulang. Hal itu membuat tabiat asli Aziz pun mulai terlihat. Ia berkali-kali berlaku kasar hingga membuat Hayati menangis. Assalamualaikum, udah tetap menunggu sampai larut malam. Aziz dan Hayati akhirnya meninggalkan Padang Panjang untuk menetap di Surabaya karena Aziz mendapatkan promosi untuk jabatan baru di perusahaannya. Saat itu Zainuddin yang sudah menjadi orang terpandang dan memiliki darah Minang diundang untuk bergabung pada sebuah perkumpulan orang-orang Sumatera yang berada di Surabaya. Zainuddin bahkan kini mampu membeli sebuah rumah besar dan mewah. Di tempatnya yang baru, Hayati masih terus terpaku membaca buku-buku Zainuddin. Hal itu kembali membuat Aziz semakin kesal. Apalagi ia mulai curiga kalau buku itu adalah karangan Zainuddin. Aziz pun berpikir kalau Hayati masih belum melupakan Zainuddin. Perilaku Aziz semakin hari semakin memburuk. Ia kerap pulang dalam keadaan mabuk. Hobinya berjudi semakin menjadi-jadi. Semakin hari uangnya semakin menipis. Ia pun tak segan-segan untuk berhutang. Perhiasan yang dulu dimanjakan pada Hayati kini diambilnya kembali hanya untuk berjudi. Suatu hari perkumpulan anak-anak Sumatera yang berada di Surabaya membuat pertemuan dan akan menggelar pertunjukan drama yang diangkat dari kisah yang ditulis Zainuddin pada bukunya yang fenomenal. Sebagai anak Sumatera yang berada di Surabaya, Hayati dan Aziz pun turut diundang. Hayati yang melihat pertunjukan yang mirip dengan kisah dirinya dan Zainuddin tak kuasa membendung air matanya. Tak terasa pertunjukan pun berakhir dan mereka lalu mengundang sang penulis buku untuk segera tampil. Betapa terkejutnya Hayati ketika melihat sosok asli penulis buku yang selalu dibacanya.
Ternyata itu benar adalah Zainuddin. Kini Zainuddin sudah sangat berbeda. Semuanya sama, mencintaimu. Zainuddin pun dengan percaya diri menyambut mereka. Namun Hayati masih terlihat sangat canggung dan tak percaya. Rangkai Hayati. Aziz yang melihat Zainuddin sudah menjadi kaya raya, lalu dengan tak memiliki malu sedikit pun mendekati Zainuddin untuk meminjam sejumlah uang. Hayati pun menegurnya, namun Aziz malah memarahinya. Sejak pertemuan itu, Bang Muluk pun khawatir dengan perasaan Zainuddin yang kini sudah mulai menjalin silaturahmi dengan Aziz dan Hayati. Apalagi perjamuan yang digelar Zainuddin tadi malam terlalu megah dan berlebihan, seolah ia tahu kalau Hayati akan datang, hingga ia memiliki kesempatan untuk memamerkan kekayaannya. Sehingga dia naik ke atas puncak yang tinggi, supaya perempuan itu melihatnya dengan menengadah dari bawah. Bayar utangmu. Di rumah Hayati dan Aziz didatangi beberapa orang penagih hutang. Karena tak ada uang lagi untuk membayar, para penagih pun menyita barang-barang dan tempat tinggal mereka. Karena tak punya tempat tinggal lagi, Aziz pun meminta izin agar bisa menumpang di rumah Zainuddin. Zainuddin pun memberikan mereka tempat untuk tinggal. Namun saat akan makan malam, tiba-tiba Aziz tumbang dan sakit. Berhari-hari Aziz pun dirawat di rumah itu. Menyadari ketulusan Zainuddin dalam membantunya, Aziz pun meminta maaf dan merasa sangat menyesal. Zainuddin lalu menyarankan Aziz dan Hayati untuk pulang ke Padang Panjang hingga kondisi Aziz benar-benar pulih. Tapi Aziz menolak karena ia malu untuk pulang dalam keadaan seperti itu. Ia pun meminta izin pada Zainuddin untuk menitipkan Hayati di rumah itu, sedangkan dirinya akan pergi mencari pekerjaan. Jika sudah mendapatkan pekerjaan, ia berjanji akan menjemput Hayati kembali. Di rumah yang megah, Zainuddin dan Hayati pun kerap bertemu dan hanya bisa saling memandang satu sama lain. Masih terlihat jelas kalau keduanya masih menyimpan perasaan yang sama. Karena merasa tak enak hanya menumpang saja di rumah itu, Hayati pun kerap membuat masakan dan membuatkan teh untuk Zainuddin. Namun Zainuddin berkali-kali menolak. Hal itu membuat Hayati menjadi sedih. Ia pun mengutarakan hal itu pada Bang Muluk. Bang Muluk akhirnya membuka suatu rahasia yang selama ini disimpan Zainuddin. Bang Muluk membawa Hayati pada sebuah ruangan yang tak boleh dimasuki oleh siapapun. Di kamar itulah Zainuddin merenung dan menciptakan mahakaryanya. Namun yang mengagetkan Hayati adalah di sana terpampang lukisan dirinya yang sangat besar. Bang Muluk lalu berkata kalau itu bukanlah Hayati, karena Hayati yang ada dalam lukisan itu bagi Zainuddin telah mati. Sedangkan Hayati yang menumpang di rumah itu adalah Hayati lain yang tak ada di hati Zainuddin. Si Hayati yang dicintainya kini indah do lagi. Keesokan harinya, Hayati pun menerima kabar duka dari Aziz. Karena tak juga mendapatkan pekerjaan, Aziz pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan tragis. Kini Hayati pun sendirian. Suatu malam Hayati pun memutuskan untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kalau ia masih mencintai Zainuddin seperti dulu. Ia pun meminta maaf dan berharap untuk bisa kembali bersama lagi dengan Zainuddin. Patahkan, kau minta maaf. Apa kau jawab aku sekejam itu, Zainuddin? Sayangnya permintaan maaf Hayati justru membuat Zainuddin teringat kembali akan luka hatinya. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Kau katakan bahwa kau miskin, saya pun miskin. Nah itu kau pilih kehidupan yang lebih senang. Hampir saya mati. Zainuddin pun menolak Hayati dengan keras. Cinta kita itu dihilangkan dan dilupakan saja. Yang saya pegang teguh sekarang. Penolakan Zainuddin membuat Hayati hanya bisa menangis. Pulang ke kampungmu, ke tanah asal yang beradat belembaga. Saya tidak akan pulang. Kau bukan kecintaanku. Ia seperti sudah tak sudi lagi melihat Hayati di rumah itu. Pantang pemuda makan sisa.
Zainuddin menatap kepergian Hayati dari kejauhan. Hari itu Hayati akan diantar oleh Bang Muluk untuk ke pelabuhan menaiki kapal Van der Wijk, sebuah kapal mewah yang akan menuju Tanjung Priok dan terus ke Padang. Saat akan menaiki kapal, kaki Hayati seolah berat untuk melangkah. Sebenarnya ia sangat enggan untuk pulang. Hayati pun berdiri di atas kapal sembari memegang satu-satunya foto Zainuddin di tangannya. Ku, awak tidak mengerti dengan peranganku. Bang Muluk yang mengetahui sikap Zainuddin pada Hayati seketika menjadi kecewa. Sebelum pergi, Hayati pun menitipkan sepucuk surat untuk Zainuddin. Lantaran membalas dendam, engkau ambil suatu keputusan yang maha kejam. Sayangnya di saat Zainuddin menyadari kekeliruannya, kapal Van der Wijk yang ditumpangi Hayati pun tenggelam di perairan Lamongan sesaat setelah keluar dari pelabuhan. Selamat tinggal Zainuddin. Bang Muluk! Bang Muluk! Zainuddin yang bergegas untuk menjemput Hayati kembali, lalu menemukan berita kalau kapal Van der Wijk sudah karam. Ia segera menuju rumah sakit di mana para korban dirawat. Untunglah ia menemukan Hayati di sana. Tapi sayang keadaan Hayati sudah sangat kritis dan tak akan bertahan lama. Zainuddin pun merasa sangat menyesal dan tak kuasa melihat keadaan Hayati. Kita pulang ke rumah kita di Surabaya. Kekasihku. Di sisa hidupnya, Hayati pun meminta Zainuddin untuk menuntunnya membaca 2 kalimat suci. Zainuddin pun menuntunnya dan Hayati akhirnya meninggal di pangkuan Zainuddin. Setelah kepergian Hayati, Zainuddin kerap kali mendatangi kuburan Hayati. Ia bahkan menjadikan rumah megahnya sebagai rumah yatim piatu yang kemudian dinamainya dengan nama Hayati. Meski Hayati sudah lama pergi, tapi Zainuddin masih terus merasa kalau Hayati masih hidup dan selalu bersamanya. Ia masih hidup. Hidup di sini. Proses pembuatannya itu udah makan waktu 5-6 tahun. Research kapal, research Novel karya Buya Hamka ini difilmkan pada tahun 2013 dan diproduksi oleh Soraya Entertainment Film. Produser sekaligus sutradara Sunil Soraya mengaku ia butuh 5 tahun untuk melakukan riset untuk memvisualisasikan detail-detail agar menyamai novel aslinya. Mereka pun harus menyiapkan barang, pakaian, dan penampilan kota pada saat itu. Nama Van der Wijk diambil dari nama Gubernur Jenderal Karel Herman. Kapal Van der Wijk adalah kapal penumpang mewah yang memiliki kapasitas sebanyak 999 penumpang. Kapal ini dibuat pada tahun 1921 dan tenggelam pada 20 Oktober 1936 di perairan Lamongan, Jawa Timur. Tercatat 152 penumpang selamat, 58 penumpang tewas, dan 42 orang hilang. Untuk mengenang itu, pemerintah Hindia Belanda membangun monumen Van der Wijk di Pantai Brondong, Lamongan. Terus udah kayak gitu saya berperan sebagai Zainuddin, tenggelamnya kapal Van der Terjun Wijk. Ali mengaku mendalami karakter Zainuddin yang berdarah Minang dan Makassar tidaklah mudah. Ia butuh sekitar 6 bulan dengan mempelajari dialek Padang dan Makassar. Ia pun sangat tertantang ketika harus menghafal dialog sebanyak 6 halaman dengan perasaan yang dalam satu tag. Banyak karakter yang akan ditemui. Kita memberikan kontribusi yang terbaik untuk Pevita Pierce memerlukan waktu hingga setahun untuk dapat mendalami perannya sebagai Hayati yang hidup di zaman 1930-an. Ia pun mengaku mendapatkan wawasan baru tentang adat istiadat. Memang kesadaran dari diri masing-masing pun kita memang setiap kostum yang dipakai, setiap mobil yang kita cari semua. Sunil Soraya mengaku beberapa barang antik yang didapatkannya untuk film ini berasal dari para kolektor, seperti mobil antik dan rumah mewah. Mereka pun harus menyediakan 5.000 orang figuran yang 100 diantaranya berperawakan Eropa. Itu yang makan waktu bisa celana.
maksudnya Festival Film Bandung terkenal dengan independensi. Herjunot Ali mendapatkan penghargaan pemeran utama pria terpuji karena berperan sebagai Zainuddin dalam film ini. Sedangkan Pevita Pierce mendapatkan pemeran utama wanita terpuji sebagai Hayati. Ini nggak akan ada kalau misalkan dia juga nggak bantu. Selain mengisi soundtrack film ini, salah satu keyboardis grup band Niji bernama Randi juga dipuji aktingnya dalam memerankan Bang Muluk. Lagu-lagu Niji yang menyayat hati seperti Sumpah Cinta Matiku, serta Menunggu Karma tidak kalah kuatnya dengan soundtrack pada film Laskar Pelangi. Demikian 7 fakta menarik tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk. Semoga kamu terhibur dan sampai jumpa.